Apakah yang dimaksudkan dengan historiografi? Historiografi berasal dari bahasa Yunani iaitu historia yang membawa maksud sejarah, manakala grafia pula bermaksud penulisan. Secara tak langsung, historiografi ini adalah penulisan sejarah. Kisah-kisah wayangan atau cerita Ramah Sinta dan Hanoman adalah contoh daripada historiografi. Historiografi adalah bentuk publikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa yang lampau. Historiografi ialah cabang ilmu yang merupakan suatu ilmu yang harus dipelajari mengenai perkembangan penulisan sejarah dari masa ke semasa. Tujuan untuk mempelajari historiografi adalah yang pertama, dapat mengetahui pengertian historiografi tradisional. Yang kedua, dapat mengetahui historiografi kolonial. Yang ketiga, dapat menganalisis ciri-ciri historiografi. Yang keempat, dapat mengetahui pengertian historiografi moden. Yang kelima, dapat menganalisis ciri-ciri historiografi moden. Yang keenam, dapat mengkaji analisis dalam bentuk tulisan klasifikasi jenis historiografi berdasarkan perbezaan antara historiografi tradisional, kolonial, nasional dan juga moden. Historiografi terbentuk dari dua akar kala iaitu history dan graph. Jadi, historiografi bermaksud tulisan sejarah serta bersifat ilmiah, problem oriented. Problem oriented bermaksud karya sejarah ditulis bersifat ilmiah dan bertoleransi kepada pemecahan masalah, problem solving. Okey, ada 4 pandangan iaitu contoh, historiografi merupakan bentuk publik. Yang kedua, historiografi merupakan sebagai hasil karya tidak berupa tulisan maupun bacaan. Ketiga, historiografi merupakan proses penulisan sejarah. Yang keempat, historiografi merupakan semula jadi bidang sejarah. Terdapat 4 jenis historiografi. Yang pertama, historiografi tradisional. Yang kedua, historiografi kolonial. Yang ketiga, historiografi nasional. Keempat, historiografi moden. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan ataupun jangga keraton dan bangsawan kerajaan. Sedangkan dari segi karakteristiknya, historiografi tradisional bersifat kultural dan politis serta belum menggunakan metod ilmiah dalam penyusunannya. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masihi hingga pemerintahan Hindi Belanda pada abad ke-20 Masihi. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda Eropah di Hindi Belanda kerana ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropah. Historiografi nasional. Model historiografi ini mulai marak setelah bangsa ini merdeka pada Ogos 1945. Penulisannya bersifat Indonesia sentris dengan tujuan untuk kepentingan menanamkan rasa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Historiografi moden muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah dapat melalui penempatan metod penelitian, memakai ilmu-ilmu bantuan, adanya teknik pengasipan dan rekonstruksi melalui sejarah lisan.
Masa ini dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metod penelitian sejarah. Terdapat 4 ciri-ciri historiografi. Yang pertama, tradisional, kedua, kolonial, ketiga, nasional, keempat, moden. Terdapat 5 ciri historiografi tradisional. Yang pertama, sudut pandang penulisannya berbentuk istana sentris. Kedua, tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja. Ketiga, terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu. Keempat, banyak mengandungi unsur mitos. Kelima, bersifat regiosentris atau kaya akan unsur kedaerahan. Terdapat 5 ciri historiografi kolonial. Yang pertama, sudut pandang penulisannya adalah Nederlandosentris atau Eropasentris. Yang kedua, tulisan bersifat subjektif pemerintahan kolonial. Ketiga, dalam penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal. Keempat, mengisahkan sejarah dari orang-orang besar seperti Daendel dan juga Raphael. Kelima, tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindi Belanda. Terdapat 3 contoh historiografi nasional. Yang pertama, 6,000 tahun Sang Merah Putih karya Muhammad Yamin. Yang kedua, Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara karya Muhammad Yamin. Yang ketiga, Atejih Sepantas Lalu karya S.M. Amin. Terdapat 4 ciri-ciri historiografi moden. Yang pertama, bersifat metodologis. Sejarawan diwajibkan menggunakan kaedah-kaedah ilmiah. Yang kedua, bersifat kritis historis, artinya dalam penelitian sejarah menggunakan pendekatan multidimensional. Yang ketiga, sebagai kritik terhadap historiografi nasional, lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan keindonesiaan. Yang keempat, munculnya perang-perang rakyat kecil. Terdapat 4 kelebihan historiografi. Pertama, mengubah pandangan religio magis dan kosmologis menjadi pandangan yang bersifat ilmiah. Kedua, menggunakan penulisan sejarah kritis. Ketiga, menggunakan pendekatan multidimensional. Keempat, menggunakan dinamik masyarakat dari pelbagai aspek kehidupan. Terdapat 4 kekurangan historiografi. Pertama, belum mampu menjelaskan sejarah secara optimal. Kedua, cenderung kurang fleksibel sebab terlalu terpaku pada metod ilmiah. Ketiga, belum tentu bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Keempat, fokus tujuan akademik.